Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Chandra pada pembelajaran pemrograman visual lanjutan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang topik dataset lanjutan, di mana kita akan melakukan link antar table di dalam sebuah dataset. Oke, nah langsung saja silakan menjalankan aplikasi Microsoft SQL Server Management Studio dan satu lagi Visual Studio 2015. Oke, pertama kita ke ini dulu, Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, kita akan menggunakan database yang kemarin yang sudah pernah kita rancang, yaitu db_post. Oke, nah di db_post ini kita punya beberapa table. Table yang akan kita gunakan adalah tabel barang, customer, order detail, dan order header. Jadi nanti ada 4 table yang akan kita linkkan. Oke. Nah, jadi sebelum ke Visual Studio, kita cek dulu apakah table ini memungkinkan untuk kita joinkan atau kita linkkan, ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu untuk tabel barang, kemudian tabel customer, order detail, order header. Oke, jadi ada 4 tabel. Order detail ini yang order header. Order header kita akan link dengan order detail, di mana kolom yang akan kita link adalah order ID, ya, sama-sama punya order ID. Kemudian di yang tabel order header itu ada kolom customer ID, kita akan link dengan tabel customer ID. Oke. Nah, cuma kita cek dulu tipe datanya apakah sama atau tidak, ya. Jadi contoh di sini yang tabel order header ini tipe datanya untuk customer ID adalah varchar 12, sementara yang di tabel customer tipe datanya adalah integer, ya. Jadi yang seperti ini tidak bisa nanti, ya, tidak bisa kita link. Jadi kita harus samakan tipe datanya juga. Oke. Jadi ini integer, ini yang di tabel order header kita akan ganti juga menjadi tipe data integer. Oke, simpan. Ya, yeskan saja. Nah, kemudian tabel order detail kode barang kita akan linkkan dengan tabel barang kode barang juga. Varchar 50 ini juga sama, varchar 50, ya. Jadi untuk melinkkan kolom, ya, melink dari satu tabel ke tabel yang lain, pastikan kolom yang akan kita link memiliki tipe data yang sama. Jadi contohnya yang tadi seperti kalau kita link dari integer ke varchar itu nanti nggak bisa, ya. Jadi harus punya tipe data yang sama. Kemudian sebelum kita beralih ke Visual Studio, ini pastikan data-datanya sudah terisi, ya. Contohnya ini untuk tabel barang datanya seperti ini, tabel customer, nah datanya ini, tabel order header datanya ini, tabel order detail datanya seperti ini, ya. Jadi kalau sudah terisi, kita beralih ke Visual Studio sekarang, ya. Oke, di Visual Studio buatlah sebuah project yang baru, new project. Oke, kita gunakan bahasanya adalah Visual Basic, tipe projectnya adalah Windows Form Application. Untuk nama projectnya, contoh kita buat dataset lanjutan. Oke, klik tombol OK untuk membuat project. Tunggu beberapa saat. Oke, projectnya sudah tercreate. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan koneksi ke database-nya dulu, ya. Nah, untuk melakukan koneksi caranya sama, kita akan menggunakan Server Explorer di sini. Oke. Nah, ini database yang dulu saya hapus saja dulu. Oke. Ya. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah koneksi yang baru. Di bagian data connection ini, klik kanan, add connection. Oke, untuk data source-nya kita pilih Microsoft SQL Server. Ini di-uncheck saja, continue.
Nah, server name. Bagian server name kita sesuaikan dengan server name yang ada di Microsoft SQL Server Management Studio. Untuk menceknya kita bisa dari menu File, Connect, Object Explorer. Oke. Nah, jadi di sini ini ada server name, ini tinggal kita kopikan saja. Pastekan ke sini. Oke. Untuk database yang akan kita koneksikan, klik di tanda panah di bawah, pilih db_post. Oke. Untuk mencoba apakah koneksinya berhasil, klik tombol test connection. Kalau berhasil nanti akan muncul pesan seperti ini, klik saja tombol OK. OK kan sekali lagi. Ya, database-nya sudah kita koneksikan ke Visual Studio. Langkah berikutnya adalah kita membuat sebuah dataset, ya. Nah, dari jendela ini data source. Oke, kita akan membuat atau menambahkan dataset. Klik di link add new data source. Pilih database, next. Pilih dataset, next. Oke. Untuk database yang akan kita gunakan itu adalah db_post. Klik tombol next. Untuk connection stringnya namanya tidak usah kita ganti lagi, tetap sama saja, next. Nah, untuk tabel kita tidak gunakan semua tabel. Jadi di sini kita klik dulu expand-nya ini, tanda panah. Nah, tabel yang kita gunakan hanya 4, yaitu barang, customer, order detail, dan order header. Klik tombol finish. Oke, setelah kita membuat sebuah dataset, seharusnya di Solution Explorer ini ada muncul tambahan satu buah file db_post dataset. Oke, klik 2 kali di file tersebut. Nah, di file ini ada tabel-tabel adapter seperti ini. Nah, tabel adapter ini kita akan lakukan link, ya. Kita akan melinkkan antar tabel di sini. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di SQL Server, tabel order header dengan tabel order detail, linknya adalah di order ID. Oke. Kemudian tabel order header dengan tabel customer, linknya adalah di customer ID. Tabel barang dengan tabel order detail, linknya ada di kode barang. Oke, jadi linknya cukup mudah. Klik dulu sekali di link pertama, ya, kolom yang berfungsi sebagai primary key. Oke, jadi ini order ID. Klik sekali. Nah, di samping sini kita tarik ke arah luar dulu. Oke, ke arah luar seperti ini. Kemudian lanjutkan sampai lepaskan di sini, ya. Lepaskan di foreign key-nya. Foreign key-nya berarti di sini, ya, order ID. Lepas, nanti ada muncul sebuah kotak dialog relation. Oke, nanti ada keterangannya, parent table-nya adalah order header, child table-nya adalah order detail. Yang dari parent order ambil kolom order ID, linkkan dengan child table kolom order ID juga. Oke. Nah, jadi di sini seharusnya sudah benar. Kita langsung saja klik di tombol OK. Oke, next. Berikutnya kita akan link customer ID, ya, tabel customer dengan tabel order header, kolom customer ID. Berarti dari sini klik sekali dulu, tarik ke arah luar dulu. Oke, lepaskan di sini. Nah, cek kembali apakah linknya sudah benar, sudah cocok. Kalau sudah, klik tombol OK. Next, tabel barang dengan tabel order detail, linknya adalah di kolom kode barang. Klik sekali, tarik ke arah luar dulu, baru lepaskan di foreign key-nya. Oke, seperti ini sudah pas. Oke, ya, linknya sudah berhasil kita buat. Nextnya adalah kita akan membuat sebuah tabel adapter tambahan berdasarkan link-link di sini, ya, berdasarkan link yang ada di sini. Oke, klik kanan di area kosong, add,
tabel adapter. Next, query builder. Oke, di sini kita akan linkkan dulu table order header dengan table order detail. Oke, yang kita ambil adalah order ID. Oh, sorry, ini ada kesalahan tadi. Ini kita hapus dulu, remove. Yang kita link, kita add table dulu, klik kanan, add table. Yang kita link harusnya adalah table customer. Ya, yang ini. Order ID, customer ID, nama yang dari tabel customer, tanggal order, total quantity, total harga. Oke, next, finish. Oke, nextnya kita akan buat link untuk, kita akan buat query baru untuk tabel order detail dengan tabel barang. Klik kanan, add tabel adapter. Next, query builder, tabel barang dengan tabel order detail. Ini close kan. Oke, order detail kita ambil detail ID, order ID, kode barang, tabel barang kita ambil nama barangnya, quantity, harga satuan, subtotal. Oke, next, finish. Oke. Nah, jadi di sini ada dua tambahan tabel adapter yang sifatnya adalah bersifat virtual, ya. Artinya virtual di sini adalah tidak terdapat di database, hanya terdapat di dataset saja. Oke, data table ini kita akan rename dulu. Klik sekali di area sini, kemudian klik sekali lagi. Oke, kita buat namanya query order header. Oke, yang ini kita buat namanya query order detail, ya. Oke, jadi antara dua query ini yang kita link adalah di tabel order ID-nya. Jadi di sini klik sekali, lepaskan di order ID. Oke, klik tombol OK. Nah, sudah terciptalah link di sini, ya, link antar table. Oke, nah jadi untuk pembelajaran hari ini kita hanya merancang datasetnya dulu. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan membuat sebuah modul tambahan untuk menginput data-data penjualan, ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan mencoba untuk pembelajaran ini, silakan dicoba. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita yang berikutnya. Terima kasih.